Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami berterima kasih sebab Tuhan baik kepada kami, dan hari ini Tuhan kami datang bersehati di hadapan-Mu ya Tuhan, hendak menerima kebenaran firman Tuhan, hendak ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti ya Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan, dan tolong juga hamba untuk menyampaikannya supaya firman Tuhan sampai dengan maksud Tuhan. Kepadamu kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kami tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terlebih dahulu Tuhan Yesus datang menemui para murid-muridnya. Dan ketika itu dia menemui para murid-muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kisah tersebut di dalam Lukas 24 mulai ayat 13 sampai 35. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu mendengarkannya baik-baik dan sambil melihat Alkitab Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang masing-masing. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu
dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara menyimak apa yang kita baca barusan ini dalam Lukas 24 mulai ayat 13 sampai 35, tentulah kita bisa melihat bahwa tidak ada kemungkinan bagi kedua murid Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus itu tidak gundah hatinya. Bahkan kemungkinan besar pikiran mereka saya umpamakan seperti benang yang kusut. Karena masalah-masalah yang terjadi sangat memukul perasaan mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika beberapa hari belakangan hal-hal yang terjadi di hadapan mereka, kita bisa melihat kalau kita mundur ke belakang tentang kisah itu, terhitung dari mulai penangkapan Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemane, di sana sudah ada penumpahan darah. Yang ketika itu Petrus mengeluarkan pedang dan menghunusnya dan membacokkannya kepada telinga para serdadu yang menangkap Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus di sana lagi-lagi mengecam perbuatan Petrus dan menyuruh pedang itu disarungkan. Berlanjut lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika situasi sidang yang sangat genting itu terjadi, yang hasilnya juga sangat mengecewakan para pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus, di mana mereka harus menerima kenyataan bahwa lawan politik Yesus Kristus lebih memilih untuk membebaskan seorang bandit besar. Kelasnya kaliber benar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakni yang bernama Yesus Barabas. Jika Bapak Ibu melihatnya di dalam kisah itu, Matius 27 ayat 16 sampai 23,
Itu menceritakan tentang bagaimana pengadilan itu. Bagaimana mereka meminta supaya Tuhan Yesus yang disalibkan dan Barabas yang dibebaskan untuk mereka. Para pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu merasakan kekecewaan yang sangat dalam, di mana mereka mengerti, di mana mereka melihat apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, yakni membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang dari berbagai-bagai penyakit, dan memberi orang yang kelaparan makan. Dia sangat peduli, Bapak Ibu, dengan kehidupan lingkungan di mana dia berada. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika nelayan semalam-malaman tidak mendapatkan hasil yang akan mereka bawa ke rumah, Tuhan Yesus juga peduli dengan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka mendapatkan tangkapan ikan yang begitu banyak. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini seperti tidak digubris oleh para imam-imam dan juga para pimpinan orang Yahudi pada masa itu. Mereka menolak hal ini. Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di endingnya persidangan itu, bahkan Pilatus pun saat-saat terakhir pengambilan keputusan sidang tersebut, dia telah menegaskan ketidakbersalahan Yesus Kristus. Dalam Matius 27 ayat 23 dia mengatakan demikian. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas daripada semua upaya yang dilakukan oleh Pilatus untuk usaha untuk membebaskan Kristus, karena dia tidak menemui kesalahan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia juga mengerti bahwa semua upayanya itu menjadi sia-sia karena rabi-rabi, pimpinan-pimpinan Yahudi, mahkamah-mahkamah agama sudah menolak gagasan Pilatus untuk membebaskan Tuhan Yesus. Perubahan situasi dan kondisi begitu cepat terjadi. Perubahan itu membuat murid-murid seperti kehilangan keseimbangan. Mereka kehilangan figur publik mereka, pimpinan yang mereka harapkan. Dan ini terlihat jelas ketika Petrus menyangkal Yesus Kristus di hadapan orang banyak sampai 3 kali. Kalau Bapak Ibu melihat mundur kepada Lukas 22 ayat 56 sampai 60, hal itu menceritakan tentang bagaimana Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Perasaan hati mereka seperti jauh sekali dari rasa bahagia. Kebahagiaan yang mereka pernah kecap, yang mereka pernah rasakan bersama-sama ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus melayani ribuan jemaat yang disertai dengan tanda-tanda mujizat, sirna seketika. Pupus sudah harapan mereka tentang pembebasan bangsa Israel, di mana mereka sebelumnya berharap bahwa Yesus Kristus inilah yang akan membebaskan mereka. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 21 Lukas 24 tersebut. Demikian dikatakan Bapak Ibu.
kedua orang itu mewakili saudara-saudaranya yang lain mengatakan begini kepada Tuhan Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan mereka sudah pupus. Seperti buntu sudah jalan. Gak ada lagi kemana mereka akan mengadu. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka begitu bahagia melayani bersama-sama. Dan jemaat yang ribuan orang yang mereka layani, ketika lapar bisa dilayani sampai kepada kebutuhan konsumsi mereka. Tapi ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, perubahan telah terjadi Bapak Ibu. Perubahan besar telah terjadi yang hingga pada saat itu membuat mereka seperti terpukul sekali. Tidak lagi kita bisa melihat di dalam ayat 17 tadi, Lukas 24, ketika ada seseorang yang menegur mereka yang mereka tidak sadari dan mereka tidak kenal. Siapa yang bertanya kepada mereka? Muka mereka muram. Ini diakibatkan kegundahan, kekalutan pikiran mereka yang telah seperti benang kusut. Nggak tahu lagi kemana mereka berada. Kalau kita melihat kronologisnya Bapak Ibu dari Yerusalem sampai kepada Emmaus, itu merupakan suatu perjalanan yang begitu lumayan jauh. Karena di situ dalam Alkitab dicatat 7 mil. 7 mil itu, 1 mil itu kira-kira kalau dalam kamus Alkitab dicatat itu 1,5 kilometer. Berarti kalau 7 mil dia lebih dari 10 kilometer Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lebih dari 10 kilometer mereka berjalan dan bercakap-cakap dengan Yesus Kristus. Mereka belum juga mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu di dalam perjalanan itu. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Situasi politik pun kacau. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus Kristus disaksikan pihak yang memusuhinya. Serdadu-serdadu yang ditugaskan oleh Mahkamah Agama pun menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu, Mahkamah Agama pun melancarkan ide-ide licik mereka dengan memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu sebagai suap. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Bagaimana Mahkamah Agama memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu. Supaya mereka bungkam tidak menceritakan hal ihwal kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka diajari untuk berbohong. Supaya mereka mengatakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, melalui Bapak Ibu Lukas 24 ayat 13 sampai 35 itu saya mengambil satu intisari yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yakni kehidupannya membawa perubahan. Kalau kita bicara tentang perubahan itu selalu ada terlihat dari dua sisi. Yakni sisi positif dan sisi negatif.
Perubahan itu selalu terlihat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan kalau mau dilihat lebih luas lagi, kata perubahan itu bukan saja berbicara kepada sikap pribadi seseorang saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kata perubahan ini kita bisa pahami bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini itu bisa kita lihat mengalami perubahan-perubahan. Kalau kita melihat lebih luas lagi Bapak Ibu, bahkan undang-undang dasar suatu negara pun yang sudah dibentuk dirumuskan oleh para pakar dan para cendekiawan pun bisa diubah. Dengan kata lain, diamandemen. Meskipun segala sesuatu mengalami perubahan Bapak Ibu, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menyangkali bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, namun mampu membuat perubahan kepada segala sesuatu. Amin. Dialah yang bangkit mengalahkan maut dan hidupnya membawa perubahan bagi saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus namanya. Dialah yang gak pernah berubah. Berbicara tentang perubahan tadi mungkin timbul pertanyaan dari kita. Apa perubahan yang terjadi kepada murid-muridnya dan bahkan kepada kita pada masa kini? Nah saudara, tentu saja banyak perubahan yang terjadi setelah Tuhan Yesus Kristus hidup dan bangkit. Namun demikian, kita akan melihat beberapa perubahan saja yang terjadi kepada kehidupan para murid-muridnya dan juga kepada kehidupan kita di masa sekarang ini. Perubahan yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita sadari bahwa kehidupannya, kebangkitannya mengubah kebodohan dan kelambanan hati yang menyebabkan kita tidak percaya kepada perkataannya. Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas 24 tadi ayat 25. Dia mengatakan begini kepada murid-murid yang sudah bersama-sama dengan dia selama dia masih hidup. Mereka sudah mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Mereka sudah mendengarkan semua data-data yang dia sajikan kepada mereka. Baik data historis dari awal dan akhir waktu kekekalan, karena dia mengerti tentang itu sendiri. Tetapi mereka seperti orang bodoh yang tidak mengerti. Dan bahkan mereka seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena hati mereka lamban dan kebodohan mereka menghalangi kepercayaan mereka. Ayat 25 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kesaksian para nabi telah dikumandangkan kepada murid-murid. Dan bahkan yang mengumandangkannya, yang mengajarkannya, sumbernya langsung yang turun dari surga, yakni Yesus Kristus. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika dia mengajar, ketika dia memberikan materi-materi pengajaran kepada mereka, para murid-murid itu,
Yesus tidak sedang meminta kepada mereka supaya mereka percaya kepada hal-hal yang fiktif. Mengapa? Sebab Yesus itu punya data yang valid. Mulai dari awal penciptaan, bahkan sebelum penciptaan, dia punya data yang valid karena dia kekal. Karena dia dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dialah sumbernya. Dia punya data itu, Bapak Ibu. Hal yang sama disajikan juga kepada kita. Tidak berbeda. Tentang apa yang disajikan Tuhan Yesus yang diajarkannya kepada murid-murid itu. Itu juga yang dikumandangkannya kepada kita. Artinya kita tidak diminta percaya buta-buta. Percaya kepada hal-hal yang fiktif. Tetapi kepada hal-hal yang benar-benar bisa dibuktikan oleh dia sendiri. Namun Bapak Ibu, menarik sekali bahwa ternyata kebodohan dan kelambanan hati para muridlah yang telah menjadi penghalang bagi mereka untuk bisa percaya kepada perkataan-perkataan para nabi itu, dan juga bahkan kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius, Lukas 24 ayat 26 dan Matius 16 ayat 21. Matius 24 ayat Lukas 24 ayat 26 mengatakan begini, Bapak Ibu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan sebelum dia mati, dia sudah memberitakan hal itu, Bapak Ibu, kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, tetapi yang menarik di sini bahwa mereka ketika Tuhan Yesus dibunuh, mereka seperti kehilangan arah. Mereka kalut. Mereka seperti mau meninggalkan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada mereka. Yakni ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Dan mereka masing-masing mengemasi diri. Bahkan ada yang mau kembali ke pekerjaannya semula, yakni menjadi nelayan. Kesusahan Bapak Ibu sering sekali mengakibatkan seseorang gagal fokus. Tidak bisa Bapak Ibu kita berkata bahwa kesusahan tidak akan terjadi. Kesulitan di dalam kehidupan tidak mungkin tidak terjadi. Berbagai kesulitan mungkin membuat kita bertanya-tanya. Ketika kesulitan itu terjadi. Nah, tidak sedikit orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kesulitan-kesulitan terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti seakan-akan Yesus Kristus itu melakukan sesuatu yang salah dengan
melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa masalah-masalah ini terjadi padaku? Yang paling tidak mengenakkan lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, timbul pertanyaan, bukankah Tuhan Yesus Kristus harusnya menghindarkan hal yang jahat dan mara bahaya ini dari saya? Sebagian orang mungkin mengajarkan hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sadari, Alkitab justru tidak berkata demikian. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pasti akan ada masalah. Pasti. Gak bisa itu dipungkiri. Dan bahkan mungkin masalah besar akan datang menghantam kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak mengatakan Tuhan Yesus menghindarkan masalah itu dari kita. Mari kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat 35. Bapak Ibu kita akan baca mulai ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, perhatikan ayat-ayat tersebut tidak berkata bahwa Dia mengangkat atau menepiskan segala masalah dari kehidupan kita. Tetapi masalah tersebut saudara tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam konteks ini bahwa Rasul Paulus berkata jujur dalam hal masa-masa kesulitan yang akan diderita umat yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak berkata kepada kita bahwa Tuhan akan mengangkat masalah kita, akan menghindarkan masalah itu dari kita. Tetapi ketika masalah itu ada, kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus membimbing kita menjalaninya untuk melewati masalah-masalah tersebut. Oleh sebab itu bisa kita memahami bagaimana ia mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita dicobai, Dia memberikan sesuatu kepada kita.
jalan keluar, yakni kasih karunia-Nya itu menuntun kita, membimbing kita untuk melewati masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita tiba di pelabuhan Magadan. Jauh sebelum pasukan tirai besi ditarik mundur dari situ. Dalam keadaan sakit dan tidak memiliki uang sepeser pun, wanita ini mencoba mencari pekerjaan di wilayah dermaga tersebut. Saudara, akhirnya di sana dia bertemu dengan seorang pria. Dan pria tersebut yang akhirnya dia sebut sebagai pria yang baik, yang telah membawanya keluar dari kesulitan dan menempatkannya bekerja di dalam perusahaannya, serta membawanya ke rumah. Dan sang pria pemilik perusahaan ini bersama istrinya menghidangkan makanan dan menyediakan tempat tinggal baginya. Saudara, tidak ayal lagi dia menyebut sang pria ini sebagai pria yang baik. Karena dia memberi pekerjaan di perusahaan miliknya dan menyajikan hidangan kepadanya serta menyediakan tempat tinggal padanya. Sebelumnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini merupakan sosok wanita yang sangat khawatir kepada masa depannya. Karena kekhawatirannya sebelumnya ketika dia belum bertemu dengan pria ini, tidak ayal lagi dia sering melakukan kunjungan-kunjungan kepada ahli-ahli nujum dan roh-roh peramal. Ternyata Bapak Ibu, meskipun dia sering ke ahli nujum, sering ke roh peramal, kesulitan juga tidak terhindar dari kehidupannya. Masalah perekonomian juga menghimpit kehidupannya. Sehingga terlihat ketika dia di dermaga tersebut, dia tidak memiliki uang sepeser pun. Sulit sekali dia rasanya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam tempat dia yang baru, di pekerjaan dia yang baru itu, yang diberikan oleh seorang pria yang baik yang dia sebut baik itu, dia juga akhirnya memiliki teman-teman yang baru. Teman-temannya yang baru mendengarkan penuturannya tentang kunjungan-kunjungannya kepada medium-medium tersebut. Dan mereka mulai memperkenalkan Tuhan Yesus dan meminta sang wanita ini supaya jangan lagi pergi kepada ahli-ahli nujum tersebut, tetapi terimalah Tuhan Yesus sebagai penyelamatnya. Bapak Ibu, tidak lama kemudian, entah beberapa bulan kemudian, sang wanita ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia percaya bahwa tangan yang kuat, yakni tangan Tuhan Yesus Kristus, telah memakai seorang pria yang baik ini untuk menuntun dia lepas dari masalah-masalah perekonomiannya. Dan akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia mengenal Yesus Kristus dengan baik dan menerimanya atas bimbingan Roh Kudus, sang wanita ini memutuskan
tidak lagi mau berhubungan dengan medium-medium tersebut. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah saudara, baik yang ada di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan, mereka semuanya mengalami masalah. Tetapi menarik sekali, kalau mereka yang tidak di dalam Tuhan bermasalah, jalan keluar yang mereka tempuh adalah jalan yang sesat juga. Karena mereka akan dituntun kepada hal-hal yang sesat, yang membinasakan mereka. Karena memang pekerjaannya membunuh dan membinasakan. Tetapi ketika kita, orang-orang yang percaya menghadapi masalah, kita datang berserah kepada Tuhan, dan kita merendahkan diri kepadanya, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi kita, sehingga kecemasan-kecemasan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu tadi seperti wanita yang di Magadan tadi terlepas dari kekhawatiran tersebut. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya persoalan seperti wanita ini belum memiliki pekerjaan? Bagi engkau yang masih muda, yang baru tamat sekolah, yang mencari pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Atau engkau yang punya suami atau istri, masalahmu di rumah atau apa saja permasalahanmu. Atau engkau yang sedang berada di dalam kancah politik, engkau bermasalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus, ketika Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan mereka dan sehidangan dengan mereka, mereka diubahkan Tuhan Yesus. Berikutnya Bapak Ibu, ketika Yesus hidup bangkit dari antara orang mati, Dia juga membangkitkan spirit kita menjadi berkobar-kobar. Dalam ayat 32, kesaksian para kedua murid-murid tersebut mengatakan begini Bapak Ibu. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, hati yang sudah lemah karena dihimpit masalah, semangat yang sudah rapuh, yang sudah kehilangan pengharapan, ketika ada Tuhan Yesus memberikan penerangan, memberikan penjelasan, memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, hati mereka, spirit mereka berkobar-kobar Bapak Ibu. Kedua murid ini pergi meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus keadaan tidak bersemangat. Spiritnya lesu. Wajahnya pun menjadi muram. Lihat di ayat 17 tadi yang sudah kita baca. Awalnya mereka telah mengharapkan bahwa Yesus Kristus ialah yang akan membebaskan bangsa Israel.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak dapat memahami mengapa dia ditolak oleh para pimpinan agama Yahudi. Untuk menjawab pertanyaan mengapa dia ditolak saja, mereka sudah kesulitan Bapak Ibu. Harapan mereka sirna Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tokoh idaman mereka telah dibunuh dengan cara yang sadis. Tidak cukup sampai di sana, mayatnya pun hilang. Dan sampai mereka ketemu dengan Yesus itu, mereka belum tahu mayat itu ada di mana. Mereka belum mengerti apa yang terjadi itu sebenarnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, Bapak Ibu, ada pengakuan yang luar biasa dari kedua murid Tuhan Yesus ini. Mereka mengakui bahwa hati mereka berkobar-kobar, meskipun mereka tidak membicarakannya kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sedang menjelaskan firman Tuhan itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa penderitaan adalah pendahuluan yang perlu sebelum Mesias masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi ketika dia menjelaskan kitab para nabi, kitab Musa, dari awal sampai selesai, sampai mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali apa yang terjadi dalam kehidupan kita juga tidak sesuai dengan harapan kita. Sama seperti para murid-murid saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang semula harapan mereka tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin kita berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ternyata tidak selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Saya coba mengutip sedikit dari pengalaman dan kesaksian seorang hamba Tuhan, yakni mendiang pendeta Bikman Sirait saat dia menjalankan tugas pelayanannya. Dia juga mengalami masalah dalam kesehatannya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali bahwa beliau tidak menjadi surut spiritnya untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong dia menyelesaikan tugas pelayanannya itu. Bahkan suatu kali saya mendapatkan kiriman YouTube yang disarankan untuk saya tonton Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat terkesan sekali bahwa ketika dia terbaring di rumah sakit pun, yang pada saat itu dia sakit jantung, dia berada dalam posisi yang sakit, yang sangat sulit tentunya Bapak Ibu. Dia masih mengambil keputusan untuk mengimplementasikan hidupnya, mengerjakan tugas pelayanan pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu bisa mengambil YouTube-nya yang pada saat itu dia berbicara tentang tema hidup untuk Yesus. Baring Bapak Ibu di tempat tidur di rumah sakit, dia memberitakan firman Tuhan, yakni kabar baik yang kita kenal itu. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita merupakan cerminan wanita yang khawatir terhadap masa depannya dan masih mengunjungi para ahli nujum atau medium-medium yang sama. Jika kita orangnya Bapak Ibu masih sama dengan sang wanita tersebut yang ada di Magadan itu. Bapak Ibu boleh mengambil 2 pelajaran penting ini. Ada wanita yang di Magadan itu dan juga ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Bigman Sirait yang sudah mendiang, menjadi pelajaran bagi kita yang perlu kita contoh yang mana. Jika kita orang yang masih kerap kali mendatangi ahli nujum dan medium-medium yang lain, mari Bapak Ibu ambil langkah bertobatan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau karena kekhawatiran kita mengubah arah kita, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Bapak Ibu, memperpanjang umur sedikit pun kita tidak bisa oleh karena kita khawatir. Yang bisa memperpanjang umur kita dan memperpendeknya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah hidup, bangkit untuk membawa perubahan bagi kita. Pendeta Bigman Sirait tidak khawatir akan hidupnya. Karena di dalam kesadarannya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah hidup dan bangkit mengalahkan maut akan mengubah masalah kesehatannya itu menjadi tari-tarian kebahagiaan kekal ketika beliau telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang dia muliakan itu. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu dari semua yang saya telah katakan tadi. Tuhan Yesus Kristus setelah hidup dan bangkit mengalahkan maut menemui para murid yang sedang kehilangan pengharapan. Dalam pertemuannya dengan para murid, dia meneguhkan kepercayaan mereka dengan mengungkap kebodohan dan kelemahan hati para murid tersebut. Selain itu dia juga membuat berkobar-kobar spirit para murid ketika mendengar dan menyimak penjelasan Tuhan Yesus Kristus tentang dia dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah ini? Nah saya berharap Bapak Ibu bisa melakukan begini. Sebagaimana kepercayaan para murid dan spiritnya diubahkan, saya dan saudara pun pasti diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu buang kebodohan
dan kelambanan hati kita, supaya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk percaya kepada janji penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, janji penyertaan itu dikatakannya di dalam ayat 28, pasal 28 Matius pasal 28 ayat 20b. Dia mengatakan demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tanggalkanlah kebodohan dan kelambanan hati saudara dengan cara mendengar dan merenungkan penjelasan kitab suci, atau yang kita sebut sebagai firman Tuhan atau Alkitab, yang sedianya memang sudah diberikan kepada kita untuk membicarakan secara detail tentang siapa Tuhan Yesus yang telah hidup dan bangkit mengalahkan maut itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menanggalkan kebodohan dan kelambanan hati, hanya ada cara yang paling tepat adalah dengarkan baik-baik penjelasan kitab suci, renungkan dan kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Terima kasih Engkau telah mengungkapkan kebodohan-kebodohan kami dan kelambanan hati kami yang menjadi penghalang untuk kami bisa percaya penuh kepada Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kebodohan-kebodohan itu bisa kami tanggalkan dari kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kepada kami ya Tuhan pertumbuhan firman yang kami dengar itu, supaya firman itu ya Tuhan bertumbuh subur di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman itu yang menguasai kami, dan firman itu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan atas hamba telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mendengarkan bagian-bagian daripada kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya mereka juga ya Tuhan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti kedua murid Tuhan Yesus mengalami Tuhan ketika mereka dalam perjalanan dan ketika mereka bersama-sama di rumah dan ketika mereka makan sehidangan dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan dan hati mereka berkobar-kobar luar biasa. Mereka menjadi semangat kembali. Semangat mereka berkobar-kobar oleh karena mereka telah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan izinkan kami Tuhan mengalami-Mu. Izinkan kehidupan kami mengalami Tuhan. Supaya hati kami juga tidak menjadi lesu. Spirit kami tidak menjadi lesu. Pengharapan kami tidak pudar. Tetapi kami bisa mengambil komitmen. Relatif ya Tuhan, baik itu di DPR RI dan juga DPRD dan kota, Tuhan tolong mereka semuanya
Begitupun para kepala-kepala daerah. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan hikmat kepemimpinan supaya mereka mampu mensejahterakan negeri kami ini ya Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa pemerintah yang Engkau berikan amanat untuk memerintah di negara kami ini merupakan salah satu tangan Tuhan selain hamba-Mu untuk memanage negeri kami ini. Berikan pencerahan kepada mereka supaya mereka yang masih jauh dari jalan Tuhan, mereka mengalami Tuhan, mereka bertobat dan kehidupan mereka diselamatkan oleh Tuhan dan seisi rumah mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Begitupun permasalahan wabah penyakit yang sudah menjadi pandemik di negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada Departemen Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan, supaya mereka memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk menanggulanginya. Bapak tolong para keluarga korban supaya mereka dihiburkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tentulah mereka sangat bersedih ketika mereka kehilangan keluarga mereka secara tiba-tiba. Tetapi kami punya Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menghiburkan, menguatkan setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Kasih karunia-Mu Tuhan menghiburkan mereka. Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menolong setiap mereka menemukan sukacita yang ada dalam-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Terima kasih buat para pimpinan gereja yang sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Terima kasih ya Tuhan buat pemerintah-pemerintah yang sudah berjerih lelah. Terima kasih ya Tuhan buat para tim medis yang sudah berjerih lelah untuk menanggulangi masalah penyakit ini. Dan kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya yang menguatkan mereka dan menolong tangan mereka mengerjakan pekerjaan itu, supaya berhasil setiap yang dikerjakan mereka Tuhan. Berkatilah tangan mereka ketika merawat para korban COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kota Batam secara khusus. Kami berdoa Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut kuasa penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus dihancurkan kuasanya. Tolong Bapa Kota Batam, kuduskanlah Kota Batam Tuhan. Kuduskanlah Tuhan. Bagimu Kota Batam ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami di Kota Batam ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan untuk itu Engkau telah rela mati. Dan Engkau hidup kembali dan bangkit mengalahkan maut itu. Demikian juga kami minta kepada Tuhan. Bersehati kami meminta. Kuasa-Mu yang telah membangkitkan Engkau dari kuasa maut itu. Menghancurkan kuasa maut. Menghancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan kami juga hikmat ya Tuhan mensosialisasikan protokoler setiap yang dari pemerintah. Supaya setiap jemaat Tuhan dan kami secara khusus hamba-hamba Tuhan mengikuti protokol-protokol yang dari pemerintah. Untuk senantiasa menjaga kebersihan kami. Dan kami melakukan sesuai anjuran PSBB.
Bapa tolong kami Bapa supaya kami bisa memahami. Dalam keadaan sulit ini, kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami kesempatan mengalamimu seperti para murid-murid dalam kesulitan pada saat itu. Engkau berkenan menemukan mereka dan Engkau juga kiranya ya Tuhan berkenan menemui kami. Dan kami mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kesejahteraan itu tentulah dibaringi dengan kebahagiaan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pelayanan kami baik itu pelayanan komsel, pelayanan anak-anak dan juga pelayanan yang lain ya Tuhan. Engkau Bapa kiranya yang memberkati pelayanan ini. Engkau Bapa yang memberkati setiap saudara-saudara kami yang telah mengimplementasikan kehidupannya buat pelayanan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Bapa tolong kami semuanya. Berkat Tuhan kiranya turun tercurah atas kami dan Tuhan menjamin semua kebutuhan hidup kami oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga akan berdoa Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang mara bahaya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dialah naunganmu, dialah kota bentengmu, dialah keselamatanmu. Hari ini Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu cinta kasih-Nya. Dia menyinari engkau dan memberimu damai sejahtera. Keselamatan yang ditunaikan melalui kematiannya di Bukit Golgota. Darah yang kudus tercurah untuk pengampunan dosamu, itulah yang menjadi keselamatanmu. Dianugerahkannya kepadamu. Dan persekutuan bersama Roh Kudus pun dianugerahkannya kepadamu mulai hari ini. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Pulanglah bersama berkat itu. Penuhilah tempat kediamanmu masing-masing dengan berkat-berkat surgawi itu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.